Selamat datang di channel Denny Sigit. Bagaimana mengubah kegiatan yang mengandung ancaman menjadi peluang. Contoh, seorang warga punya hajat syukuran, kemudian dia ingin mengadakan hiburan atau mengadakan kayak pentas gitu, misalnya sendera tari, bisa jadilan atau wayang atau orjen tunggal. Di satu sisi pentas tersebut akan menimbulkan ancaman keamanan, itu ancamannya. Tapi kalau kita melihat peluang di balik pentas itu atau kegiatan itu, di sana ketika warga berkumpul, itulah momentum yang sangat berharga. Semakin sering warga itu berkumpul, saling bantu, kemudian ada komunikasi, itulah saat-saat di mana warga itu memupuk persaudaraan dan kerukunan di situ nanti. Kalau warga itu jarang berkumpul, jarang ada kegiatan, itu nanti lama-kelamaan ya terkikis. Rasa persaudaraannya terkikis, rasa kerukunannya terkikis. Nah, misalnya dalam sebuah pentas, mereka akan merasakan senang bersama. Kemudian contoh kasus listrik mati, mereka akan merasakan kegundahan atau kecemasan itu bersama. Senang bersama, cemas bersama. Nah, momen-momen seperti itu bagus sekali untuk memupuk eratnya persaudaraan sesama warga. Jadi ancamannya ada, tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain itu banyak sekali. Belum lagi kalau dilihat dari pemasukan kas, misalnya dari parkir yang akan didapat, kemudian misalnya sohibul bait atau yang punya hajat itu memberikan kas keamanan kepada kampung, itu nanti kas kampung akan tambah gitu. Kemudian bagaimana dengan ancamannya, ancaman keamanan. Nah, kita disitulah beratnya nanti, yang itu kita pikirkan, tapi yang poin positif itu nanti kita garap. Nah, kemudian yang ancaman keamanan ini kita pikirkan bagaimana mengantisipasi, langkah-langkah yang diantisipasi. Kita buat simulasi misalnya, apa saja toh ancaman keamanannya, apa saja. Misalnya ketika warga berkumpul di hajatan tersebut, otomatis banyak laki-laki atau bapak-bapak itu yang berkumpul di sana. Ada spot-spot di mana keamanan menjadi lemah karena banyak laki yang berkumpul di sana, kemudian di titik-titik yang lain itu tidak ditunggu oleh laki-laki atau bapak-bapak. Nah, kita berikan pengarahan, pastikan rumah dalam keadaan terkunci, simpan, masukkan ke dalam rumah barang-barang berharga, atau bisa dengan 1 orang 2 orang itu keliling kampung ketika acara berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ancamannya orang mabuk dan membuat keributan. Ya kita bikin apa? Strategi. Yang mabuk itu kita jadikan keamanan. Orang pemabuk ini kita jadikan salah satu keamanan. Kita beri pengarahan. Nanti dia akan merasa punya tanggung jawab, dirangkul, jangan malah kita pisahkan dia dari masyarakat sosial. Kita rangkul. Itu misalnya. Kemudian dari pengunjung misalnya, nanti pada bawa motor kenceng-kenceng, masuk gang kenceng-kenceng. Ya kita bikin antisipasi. Sebelumnya kita bikin rambu-rambu 20 km per jam maksimal atau 5 km per jam maksimal gitu.
itulah langkah-langkahnya. Jadi kalau ada sesuatu kegiatan atau warga memiliki keinginan untuk membuat hajatan atau apa, jangan langsung ditolak. Sebagai ketua RT, sebagai pengasuh masyarakat itu harus berpikir di tengah-tengah. Bagaimana tetap diadakan, tapi meminimalisir efek-efek negatifnya. Dengan begitu warga yang punya niat itu akan mereka akan merekam, wah ternyata keinginan saya diakomodir oleh warga gitu. Tapi kalau ada keinginan ini kemudian kita tolak, ada keinginan ini dengan alasan ABCD kita tolak, nah itu berarti pengurus kampung itu tidak mau berpikir, tidak mau berusaha bagaimana toh caranya supaya tetap diadakan, tapi efek negatifnya itu minimal, kayak gitu. Karena apapun yang datang pada kita sebenarnya itu peluang dari Tuhan, diberikan peluang bagaimana kita bisa mencikapi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam.